Halo semuanya, selamat datang di channel Yogo Otomotif. Hari ini kita mau review dan test ride Kawasaki JTEK 25R. Ini tahunnya 2020. Ini dititipin sama temen gua karena dia lagi pergi liburan, nggak ada yang ngurusin motornya, jadi dititipin di sini. Gitu. Nah kita lihat dulu dari tampilan luarnya ya teman-teman. Ini garis desainnya sih sporty banget ya. Lancip-lancip, dari tampilan depannya juga lancip, terus ke belakang juga runcing gitu. Jadi keren banget lah, sporty banget. Nah, dari lampu depannya udah pakai LED, lampu stop lampnya juga pakai LED, cuma dia lampu sennya masih pakai bohlam untuk di generasi ini ya. Ini kebetulan generasi pertama, jadi bedanya sama yang generasi kedua itu dari lampunya ini dia masih bohlam biasa. Kalau yang generasi kedua itu dia udah lampunya LED, terus juga speedometernya juga beda, sama posisi knalpotnya juga beda, sama kompresi mesinnya juga beda. Udah itu aja sih, sisanya dia masih sama. Dan kita sekarang ngomongin soal modifannya. Nah, ini modifannya udah lumayan lah, walaupun gak banyak banget ya. Kita lihat dari samping sini, paling jelas sih knalpotnya ya teman-teman. Ini dia pakai Leo Fins, terus headernya itu udah full system. Ini custom ya teman-teman, dan ini stainless bukan titanium. Jadi diwarnain, jadi warnanya biru. Tadinya sih cuma sampai sini nih, cuma sama temen gue di custom lagi sampai panjang begini. Unik sih, gue belum pernah lihat JTEK yang pakai knalpot sepanjang ini ya. Paling biasanya sampai segini, atau enggak di underbelly dia bikin sampai sepanjang ini. Suaranya sih enak kalau menurut gue, nggak terlalu berisik dan pas lah buat JTEK 25. Karena kan kalau biasanya di underbelly itu kan berisik banget ya. Kalau JTEK 25 gue kurang, kalau pribadi gue sih kurang demen ya. Gue lebih seneng yang adem bulat gitu aja. Oke, dari knalpot itu, terus dari tampilan ini warnanya ini dekal ya teman-teman. Aslinya nih warna biru. Nanti gua kasih lihat warna aslinya kayak gimana. Ini aslinya warna biru, di dekal lagi warna biru, dan ini desainnya sih dia desain sendiri sih. Gua nggak tahu dia ngambil, mungkin kayak Tron ya, kayak Tron gitu, kayak ada apa, kayak lampu-lampu gitu. Mungkin dia ngambil desainnya dari situ kali ya. Dan juga kalau dari ban, oke. Bannya ini dia pakai, udah diganti ya teman-teman, ini udah bukan standar. Bannya ini dia pakai Pirelli Diablo Rosso Sport. Depan itu dia pakai ukuran 110/70, belakangnya dia pakai 150/60. Dan ini belum lama ganti, masih berbulu banget tuh. Jadi masih fresh banget. Tadi gue kalau pas test ride gue sih udah nyobain, enak banget. Terus juga ini dia peleknya udah dicat juga, aslinya warna hitam ya teman-teman. Ini udah dicat gold. Dan kalau untuk dari kaki-kakinya lagi, ini kondom ya, kondom arem ya. Jadi kayak cover gitu. Jadi di coverin, jadi ngebikin tampilannya tuh lebih keker banget, kayak moge look banget ya. Kalau enggak sih, kalau dibuka kecil banget, segini doang paling lah. Terus di sininya ada motif karbonnya, ini juga ada karbon. Udah ada jalur pedok juga. Terus kalau dari sisi kokpit, di sini dia udah pakai steering damper mereknya Hyper Pro. Sisanya, oh ini paling spionnya dia udah pakai winglet ya teman-teman, winglet. Terus sama joknya juga ini udah diganti, ada apa namanya? Ada list-list birunya. Jok depan dan belakang, cuma ganti kulitnya aja sih katanya. Sama dia pasang tank pad dan ada tambahan kabel grounding. Dan sisanya standar sih. Oh, sama satu lagi, ini dia udah dikasih alarm juga. Ini mereknya Drake. Jadi cuma alarm bisa ngelock dari jauh, bisa ini juga bisa buka dari jauh, bisa matiin motor juga, buat nyari motor juga bisa. Ditambahin ini sama temen gua. Dan juga oh, sama lampu depannya dia juga ada custom alisnya ya teman-teman. Jadi bisa kayak DRL gitu, bisa jadi sen, bisa jadi DRL. Nanti kita masukin juga di video biar kalian tahu.
Udah paling itu aja. Sama kalau motor ini itu dulu harganya kalau pertama kali ini dia PO pertama kali tuh kalau nggak salah 113 juta. Sekarang itu di marketplace secondnya itu gue udah lihat kurang lebih 95an sampai 100 jutaan lah, tergantung tahun ya teman-teman. Sama motor ini pajaknya kita lihat dulu. Kebetulan ada STNK-nya. Kita lihat PKB-nya itu 1.281. Ya, kalau di total sama biaya-biaya lainnya itu kurang lebih 1.316. Itu ya pajaknya. Dan ini bukan progresif ya. Ini masih kepemilikan ke-1. Jadi lumayan juga buat pajaknya. Buat info aja buat teman-teman kalau yang pengen beli ini biar nggak kaget sama pajaknya ya. Itu aja paling. Coba kita lihat bagian kokpitnya yuk. Nah di kokpitnya ini dia ini masih model yang generasi pertama ya. Jadi belum layarnya belum TFT. Nah ini dia udah pakai alarm, jadi harus gua buka dulu ya teman-teman. Baru kita bisa kontak. Nah di sini kita bisa lihat berbagai macam informasi ya teman-teman. Di sini ada lampu ABS, ada netralnya. Netralnya ada 2 di sini dan di sini. Terus ini lampu ECU-nya. Dan ini ada ada jamnya. Di sini ada tachometer, ada RPM. Di sini juga ada trip A, trip B, odo. Di sini ya trip A, trip B, odo. Terus juga di sini ada power mode-nya, dia bisa full dan low. Sama di sini ada KTRC, dia bisa di KTRC itu Kawasaki Traction Control. Jadi fungsinya itu buat nge-cut power yang berlebih ya. Kalau misalkan kita powernya terlalu over, dia nge-cut. Nah, semakin tinggi modenya 1, 2, 3, 4. 1 tuh paling sedikit, jadi lebih bertenaga. Kalau 4 tuh dia lebih cepat nge-cutnya. Sama di sini ada KQS. KQS itu Kawasaki Quick Shifter. Nah ini kalau KQS ini muncul berarti ini nyala ya teman-teman. Kalau di sini nggak ada berarti mati. Kadang ada juga yang lupa buat nyalain tapi dipakai terus tuh quick shift-nya. Nah itu hati-hati ya, bisa jebol. Paling di sini juga ada lampu buat limiternya. Kalau misalkan di RPM berapa dia nyala, nanti bisa disetting juga. Terus ada kalau di bagian stangnya ini ya, ini ada hazard juga. Terus ya seperti biasa di sini ada select di sini buat nyeting speedometer. Di sini ada suhu juga. Ada air intake juga, berapa suhunya, terus ada konsumsi bensin juga, berapa per liter, ada average-nya juga teman-teman. Jadi lumayan banyak informasi ya. Nah di sini paling starter aja. Sisanya seperti biasa ya, ada sen, ada buat lampu jauh, ada klakson. Klaksonnya kebetulan udah diganti ya, pakai yang punya mobil, udah double tone gitu. Nah teman-teman ini juga koplingnya bisa di setting ya. Dia ada setting setelannya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi mau jaraknya dekat atau jauh ini bisa di setting, tinggal didorong aja, diputer. Nah ini tambah jauh, tambah dekat. Nah gitu aja sih. Jadi sefungsinya biar settingan aja. Yang di rem juga sama ya teman-teman, bisa di setting juga nih. Sama, tinggal didorong aja terus diputer-puter aja. Jadi tinggal di setting mau jauh dekatnya pas dipencet. Itu aja sih fungsinya ini. Oke teman-teman, langsung kita cek sound sama test ride aja ya.
sekarang kita lagi pengen test ride. Nah ini gue lagi jalan. Kita coba cari jalanan yang agak kosong dikit ya. Nah, kita coba tarik. Nah ini kalau misalkan pakai downshiftnya nggak usah pencet kopling ya teman-teman. Tuh, langsung pencet bawah aja begitu suaranya. Nah kalau misalkan kita mau naikin gigi nggak usah pencet kopling, tinggal tarik, tinggal gas aja, sama tinggal injek gigi naik aja. Ntar ya kita coba. Nah nih nggak usah pakai kopling, tinggal pencet aja. Tuh. Nah itu namanya quick shift. Dan ini quick shift juga ada yang up doang, naik doang, ada yang turun doang. Nah kalau di motor ini tuh udah up and down, jadi bisa turun juga. Turunnya sih yang bikin candu. Tuh, dia ngegas sendiri ya teman-teman. Pas gua turunin giginya, dia jadi langsung turun sendiri. Nah kalau dari posisi ridingnya nih, posisi duduknya, kalau menurut gua sih buat motor yang stangnya under yoke gini, nunduk begini sih, ini tergolong kata nggak pegel dan nggak terlalu pegel dan posisinya nggak terlalu nunduk banget, enak banget. Kalau menurut gue ya, tinggi gue 183 sih masih enak bawa motor ini ya. Dibanding CBR 2,5 lebih nunduk CBR 2,5 sih, CBR 2,5 RR ya teman-teman. Lebih nunduk itu, lebih pegel itu sih kalau menurut gue pernah coba juga soalnya. Nah kalau ini tuh kayak nunduk tapi nggak terlalu nunduk, jadi kayak masih nyaman gitu. Nah posisi footstepnya juga, dia tuh nggak ke belakang, dia tuh kayak gimana ya, kayak bebek gitu. Jadi kaki kita tuh masih rata, nggak ke belakang gitu, jadi masih nyaman sih, nggak pegel lah kalau buat jalan jauh. Ya tapi tetap aja sih namanya motor sport gini ya, mau dibilang nggak pegel juga kalau dipakai macet-macetan, jalannya terlalu jauh juga pasti capek sih. Tuh enak ya suaranya teman-teman ya. Dan untuk di pengeremannya sih kalau menurut gue ini enak banget ya. Dia juga remnya juga udah bagus ketimbang Ninja 2,5 atau bahkan dibanding Ninja 6,5 gue sih, menurut gue ini lebih enak, lebih pakem ya. Mungkin karena dia udah radial ya. Kalau di Ninja 6,5 masih belum radial tuh. Jadi ini udah enak banget sih remnya sih, nggak perlu diganti lagi sebenarnya. Kalau menurut gua udah nyaman dan di ngerem tuh pede gitu loh. Rem belakangnya juga oke, enak juga, nggak ngelos gitu. Biasanya kan kalau rem belakang kan ngimbangin doang yang ngelos, ini sih nggak tuh ngerem. Gua nggak pakai rem depan tuh. Sama kalau dari segi suspensi ya, suspensinya ini tergolong kata keras banget enggak lah ya. Buat motor sport oke lah, sedang lah, masih nyaman nih lewatin polisi tidur, masih nggak terlalu keras dan nggak terlalu kaku ya. Cuma nggak tahu kenapa nih di motor ini stangnya goyang-goyang, mungkin kayaknya kurang angin sih. Ban depannya kayak kurang angin deh. Nah dia di sini tampilannya lumayan banyak ya teman-teman. Ada gear indicator, ada jam, ada tachometer, ada RPM-nya, terus ada buat ini juga suhu, air intake. Nah seperti biasa trip A, trip B, odometer. Udah sih, sisanya
paling ada quick shift aja di sini sama KTRC-nya ya. Oh ya, buat koplingnya juga ini enteng banget dan nyaman banget. Jadi kalau buat pakai macet-macetan sih nggak bakalan capek sih buat neken koplingnya. Nyaman banget. Karena dia udah slipper clutch ya. Jadi pasti enteng banget, nyaman, nggak pegel dan nggak membal gitu. Jadi pas ditekan gitu dia ngikut. Oh iya teman-teman, ini juga gasnya udah turtle by wire ya. Jadi dia udah nggak pakai kabel lagi. Sekarang udah pakainya itu connect ke ECU gitu ya. Jadi pakai komputer, nggak pakai kabel gas lagi. Jadi udah free maintenance lah buat kabel gas, gak takut putus di jalan. Gitu aja sih. Cuma katanya sih minusnya kalau kayak gini kadang pernah ada yang error kalau dicuci steam ya. Mungkin karena di dalam mesin itu ada elektronik gitu, electrical gitu. Jadi kalau kena basah, mungkin kena steam kan karena kenceng ya. Kalau steam ya tekanannya tuh kenceng, jadi mungkin dia error. Ada yang nggak mau digas, ada juga yang tiba-tiba gasnya udah kencang sendiri. Pernah sih kejadian kayak gitu. Dan juga ini shocknya dia udah pakai SOA ya. Kayaknya sih hampir sama deh. Kayaknya sih sama, betul. Anak-anak minta geber. Kayaknya sih sama kayak yang dipakai CBR 2.5 RR ya. Tapi nggak tahu juga sih. Nah kebanyakan kalau motor ini tuh orang-orang modifnya senengnya depannya tuh dikasih double disc ya, biar lebih kelihatan padat kayak JT4 RR tuh. Depannya kan double disc tuh. Mungkin gua rasa bisa dimodif pakai punya JT4 RR dimasukin ke sini sih. Cuma mungkin kalau pakai part original Kawasaki sih pasti lumayan mahal ya. Ah, ngomongin handling, motor ini handlingnya menurut gue enak banget sih. Jadi mau dibawa nikung, mau dibawa konring, mau selap-selip masih oke banget. Motornya tuh nurut banget, jadi nggak perlu pakai effort banget kalau kita mau ngendaliin ya. Menurut gue lebih enak ini malah handlingnya daripada Ninja 2.5. Tuh. Tinggal gerakin dikit badan dikit aja mau kemana ngikut langsung dia. Jadi kalau handling sih juara lah, motor ini mah enak, nggak usah diragukan lagi. Teman-teman, paling segitu dulu untuk review dan test ride-nya. Untuk spesifikasi motornya, biar gua nggak salah, nanti gua masukin aja di video ini ya spesifikasinya. Dan paling begitu aja. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.